Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Martasya Aprilia, dalam Praktikum Pengantar Teknologi dan Informasi jurusan Matematika Angkatan tahun 2024. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas lampiran soal mengenai SPSS, di mana soalnya ini kita menganalisis suatu data dan nanti akan kita jabarkan dari hasil analisis tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengambil data rekapitulasi jumlah kependudukan di Kecamatan Indralaya Selatan, di kecamatan saya sendiri, dengan mengambil data di internet pada sumber Disduk Capil Ogan Ilir. Nah, langsung saja kali ini saya akan share untuk SPSS-nya itu sendiri. Langsung saja kita buka SPSS-nya itu sendiri untuk membuat suatu datanya tersebut. Nah, kita buka suatu SPSS-nya itu sendiri. Dan nanti kita buat datanya itu di mana datanya itu sendiri ada nama desa. Kita klik di variabel view karena kita menulis datanya di dalam variabel view. Nah, kita tulis di sini yaitu datanya itu ada nama desa. Setelah ada nama desa yaitu ada pria, karena kita mau tahu data penduduk itu pria, dan ada juga yaitu data penduduknya wanita, dan juga ada penduduk atau jiwa. Nah, setelah kita tulis seperti ini, langsung kita tarik karena kita untuk mengetahuinya. Nah, untuk desa ini sendiri kita menggunakan tab-nya string karena itu berupa tipe data huruf, dan selanjutnya kita klik OK. Nah, untuk ini pria, wanita, dan penduduk jiwa ini kita menggunakan type-nya numerik karena itu bersifat angka. Nah, untuk width-nya itu sendiri bebas, dan untuk desimalnya ini kita klikkan 0 karena kita tidak ada nilai di belakang koma lagi. Nilai 00, itu di belakang nilai itu sendiri. Nah, untuk value sama missingnya itu bebas, sesuai bisa kita nonkan. Untuk kolomnya juga bebas, untuk line-nya itu juga bebas, dan measure-nya itu kita pada pria, wanita, dan juga penduduk itu kita menggunakan scale karena itu bentuk suatu ukuran. Nah, untuk si role-nya sendiri itu bisa kita klikkan input karena untuk menginputkan data itu sendiri. Nah, ini sudah ada 4 data di mana ada desa, pria, wanita, dan juga penduduk jiwa. Nah, langsung saja kita ke data view. Nah, ini data view-nya sudah ada. Langsung saja kita tulis itu ada di mana. Di sini saya ada 16 desa, di mana kita klikkan dulu. Pertama kita klik Mandi Angin. Ke desa pertama yaitu Mandi Angin, kita klikkan dulu. Nah, untuk variabelnya itu sendiri kita klikkan misalkan desanya itu sebanyak 20, dan untuk kolomnya juga kita klik 20 karena ini batas dari desa yang kita inputkan. Nah, untuk desanya itu kita klik Mandi Angin. Mandi Angin untuk desa pertama. Nah, untuk desa kedua yaitu desa Tanjung Lubuk. Tanjung Lubuk saya sudah ada datanya ya. Untuk desa ketiga yaitu Tebing Gerinting Selatan. Desa keempat yaitu Arisan Gading. Desa kelima yaitu Tanjung Dayang Selatan. Nah, ini kurangnya kita klik lagi untuk desanya ini 30 saja karena ini kita menginputkan hurufnya sebanyak 30. Nah, untuk itu kita langsung ke Tanjung Dayang Selatan karena ini lebih ya. Nah, Tanjung Dayang Selatan selanjutnya itu ada desa Betih. Selanjutnya itu ada desa Meranjat 1. Selanjutnya ada desa Meranjat Ilir. Selanjutnya ada desa Meranjat 2.
Selanjutnya ada Desa Sukaraja Lama, Sukaraja Lama. Selanjutnya ada Desa Tebing Gerinting Utara. Selanjutnya ada Desa Tanjung Dayang Utara. Dan selanjutnya ada Desa Meranjat 3. Nah, ini ada Desa Mandi Angin, Tanjung Lubuk, Tebing Gerinting Utara, Tebing Gerinting Selatan. Ini ada Desa Arisan Gading, ada Desa Tanjung Dayang Selatan, Desa Beti, Desa Meranjat 1, Desa Meranjat Ilir, Desa Meranjat 2, Desa Sukaraja Lama. Nah, ini ada Desa Sukaraja Baru. Ini tadi ada Desa Tebing Gerinting Utara. Karena ini ada 14 desa Tebing Gerinting Utara. Ada Desa Tanjung Dayang Selatan, Tanjung Dayang Utara, dan ada Desa Meranjat 3. Nah, karena di sini desa di Kecamatan Indralaya Selatan, di Desa Kecamatan Indralaya Selatan itu sendiri ada 14 desa, di mana ada Desa Mandiangin, Tanjung Lubuk, Tebing Gerinting Utara, Arisan Gading, Tanjung Dayang Selatan, Desa Beti, Desa Meranjat 1, Meranjat Ilir, Meranjat 2, Desa Sukaraja Lama, Sukaraja Baru, Desa Tebing Gerinting Utara, Desa Tanjung Dayang Utara, dan Desa Meranjat 3. Nah, untuk populasinya sendiri, untuk Desa Mandi Angin itu ada 368 penduduk pria dan 399 penduduk wanita. Nah, untuk jumlah penduduknya sendiri ada 767 jiwa. Nah, untuk Tanjung Lubuk sendiri ada 877 pria dan ada 889 wanita, dan jumlah seluruhnya 1.766 jiwa. Nah, untuk Tebing Gerinting Selatan sendiri itu jumlah penduduknya 711 pria, 703 wanita, dan 1.414 jiwa. Nah, untuk Desa Tanjung Dayang itu sendiri ada 782 wanita, ada 808 wanita, dan ada 1.590 jiwa. Nah, untuk Desa Tanjung Dayang Selatan itu sendiri ada 1.102 pria, ada 1.059 wanita, dan totalnya 2.161 jiwa. Nah, untuk Desa Beti itu sendiri ada 393 pria, ada 443 wanita, dan ada 836 jiwa. Nah, untuk Desa Prai sendiri ada sekitar, untuk Desa Meranjat 1 sendiri ada sekitar 1.350 pria, ada sekitar 1.439 wanita, dan ada 2.161 jiwa. Nah, untuk Desa Meranjat Ilir sendiri ada 798 pria, ada 831 wanita, dan juga ada sebanyak 1.629 jiwa. Nah, untuk Desa Meranjat 2 itu sendiri ada 1.064 pria, ada 1.027 wanita, dan juga ada sebanyak 2.091 jiwa. Nah, untuk Sukaraja Lama sendiri itu ada 790, ada 709. Untuk Desa Sukaraja Lama sendiri, nah sorry, ini untuk Desa Sukaraja Lama tadi ada 1.164 jiwa, dan ada 1.027 jiwa untuk wanita, dan seluruhnya 2.091 jiwa. Nah, untuk Sukaraja Lama sendiri ada banyak 771
pria ada 803 wanita dan sebanyak 1.574 jiwa. Nah, untuk Desa Sukaraja Baru sendiri ada sebanyak 1.160 pria, ada sebanyak 1.127 wanita dan sebanyak 2.287 jiwa. Nah, untuk Desa Tebing Gerinting Utara itu sendiri ada sekitar 1.058 jiwa pria, ada 1.024 wanita dan ada 2.082 jiwa. Nah, untuk Desa Tanjung Dayang Utara itu sendiri ada 589 pria, ada 556 wanita dan sebanyak 1.145 jiwa. Nah, untuk Desa Meranjak 3 sendiri ada 737 pria, 709 wanita dan sebanyak 1.446 jiwa. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya karena di mana di variabel view tadi kita sebutkan yaitu ada 4 informasi, ada nama desa, ada jumlah pria, jumlah wanita, dan penduduk atau jumlah jiwa penduduk di desa di setiap desa per kecamatan Indralestang itu sendiri. Nah, untuk tipe datanya untuk desa ini menggunakan string karena itu berupa huruf. Nah, untuk pria, wanita, dan penduduk jiwa itu menggunakan numerik karena itu berupa suatu angka, dan ini width-nya itu untuk banyaknya data yang akan kita masukkan. Desa itu ada sebanyak 30 kata atau 30 huruf. Nah, untuk si values-nya, untuk desimalnya ini sendiri, kita bisa saja klikkan 0 karena kita tidak ada nilai di belakang koma. Nah, untuk si value sama missing-nya itu kita bisa nonkan. Untuk si kolomnya itu sendiri, bisa kita langsung 30 karena itu per huruf. Nah, untuk lainnya itu sendiri bisa kita ke left, ke right, karena itu bebas sesuai dengan keinginan kita. Dan untuk measure-nya sendiri, untuk si string-nya itu menggunakan measure-nya nominal. Nah, untuk si numeriknya itu dia menggunakan scale, karena itu untuk menghitung ukuran dari besaran yang kita inputkan. Dan untuk roll itu kita untuk menginputkan. Nah, untuk langsung saja ke data view, kita isi secara manual di desanya ini karena di Indralaya ini ada 14 desa, jadi kita isi sebanyak 14 desa, dan untuk jumlah pria, wanita, dan penduduk jiwanya ini kita bisa langsung isi secara manual. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, dan langsung saja kita save untuk filenya ini, langsung kita save as. Nah, setelah kita save as, kita ganti misalkan namanya itu nama NIM saya, dan ini untuk lampiran soal nomor 3. Nah, langsung saja kita save-nya itu, saya mau save-nya ke dalam download. Nah, setelah kita save di download, langsung kita save. Nah, ini akan tersave. Nah, setelah itu dia mengesepnya secara bentuk SAV karena itu kita save datanya. Nah, dan setelah itu kita akan save bentuk SPV-nya itu sendiri. Langsung saja kita klikkan tadi nama kita. Nah, setelah kita klik nama kita, dan ini untuk lampiran soal nomor 3. Nah, setelah itu ini kita akan save-nya bentuk SPV dan kita akan simpan di dalam download. Nah, langsung saja kita save dan ini akan tersave. Nah, kita lihat di files kita di download. Nah, tadi saya sudah ada klikkan 2 data, di mana yang pertama ini untuk lampiran soal nomor 3 bentuknya itu SAV, dan ini untuk jawaban dalam lampiran soal bentuk outputnya itu SPP. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk lampiran soal nomor 3 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.